Selamat datang kembali di konten aduan masyarakat, dan kali ini kita lagi-lagi akan membahas aplikasi kebanggaan dan aplikasi yang sangat dibutuhkan kita semua, yaitu identitas kependudukan digital. Ingat, ini ada kata digital, dan saya search tadi di App Store itu, kalau kita ketik Dukcapil itu suggested-nya adalah Dukcapil online. Ingat ya, online. Dan kali ini kita nggak bacain review di aplikasinya, tapi saya akan menceritakan sendiri pengalaman saya mengurus akte kelahirannya Hazel. Waktu itu sejujurnya saya sebenarnya lupa saya udah ngurus apa belum. Tapi nicknya Hazel tuh udah ada di kakaknya. Nah, di situ saya pas chat sama orang kelurahannya udah pindah ke kelurahan lain. Dia males mungkin ngeladenin saya, tapi dia udah pindah. Pas saya ditanya, udah bikin belum? Nah, itu saya lupa. Nah, yang jelas untuk ngeceknya, akhirnya saya dengan legowo akhirnya mendownload lagi aplikasi identitas kependudukan digital. Waktu itu pas saya download, saya berharap banyak karena saya merasa nicknya Hazel udah ada. Mungkin dengan menginput nicknya Hazel sudah otomatis akan keluar datanya Hazel dan tinggal di download. Dan ternyata pas kita masuk, kita udah install aplikasinya, saya udah registrasi, udah ngisi. Di akhir page dari aplikasinya ada keterangan, registrasi pendaftaran dilakukan di hadapan petugas. Nah, ini dia. Selalu online-nya itu hanyalah mitos kalau di aplikasi pemerintah ya. Pendaftaran, ini sekali lagi saya ulangin, tulisannya adalah identitas kependudukan digital. Lalu di suggested App Store itu adalah Dukcapil online. Tapi keterangannya adalah pendaftaran dilakukan di hadapan petugas verifikasi Disdukcapil terdekat dengan persyaratan berikut. Sudah rekam KTP, alamat email, nomor HP. Kalau dari awal Anda bilang, saya nggak akan download gitu. Ini kan membuat Anda bangga aja. Waduh, banyak nih yang download. Banyak yang ketipu. Dan akhirnya saya, waktu itu tim saya yang ngisi di website. Sudah ngisi panjang. Mungkin lewat website bisa. Tapi alhamdulillah tetap suruh datang ke sana. Itulah luar biasanya. Online itu hanyalah tanda tanya gitu maksudnya. Jadi ini Dukcapil online. Online-nya itu sebenarnya tanda tanya teman-teman, bukan pernyataan ya. Dan ternyata itu salah saya juga. Ternyata di aplikasi identitas kependudukan digital ini kalau kita scroll di App Store, memang hanya pelayanan pengajuan. Pelayanan pengajuan, bukan benar-benar ngurus, hanya mengajukan, yang dimana akan diproses oleh bapak-bapak di Dukcapil secara langsung gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya tatap muka ya teman-teman ya. Akhirnya waktu itu tim saya ngurus, alhamdulillah udah bisa, tapi tetap disuruh bikin surat kehilangan ke kantor polisi. Nah ini juga saya sebagai bapaknya Hazel, ini anak saya pak, gitu maksudnya kenapa harus ngurus surat kehilangan ya? Mungkin itu memang prosedur di negara kita tercinta ini yang sangat ekspres gitu. Oke, yang jelas alhamdulillah akte kelahiran Hazel sudah jadi. Respect buat Dukcapil Pekanbaru ya, Tangsel. Dan dari pengalaman itu saya post di Instagram, saya juga minta pendapat kepada teman-teman, kepada Instagramers, yaitu netizen, untuk nge-share pengalaman-pengalaman mereka mengurus Dukcapil. Oke, langsung aja kita bacain ya. Dari Kausar Alamsah, yang udah-udah nih bang, kita datang ke kelurahan, terus stafnya bilang, Bapak harus urusnya di Dukcapil. Pas kita ke Dukcapil, stafnya bilang, Bapak kan bikinnya di kelurahan. Berarti harus diurus di sana. Gitu aja terus sampai tutup. Memang sekali lagi tujuan aplikasi-aplikasi ini memang hanya menguji kesabaran Anda teman-teman ya. Sampai tutup usia. Makanya setelah sekarang akhirnya berhasil punya EKTP yang sah, aku berjanji akan jaga dengan segenap jiwa dan raga.
juga sebenarnya. Alasan kita ngurus lama itu biar kita tuh menjaga barang kita. Inilah menurut saya BCA tuh terlalu praktis. Jadi banyak orang yang kehilangan ATM ketelan tuh karena ngurusnya gampang, jadinya orang lalai, bener gak? Tapi kalau KTP ngurusnya susah, orang akan menjaga dengan segenap hati seperti Mas Poko Peko nih. Makanya sekarang akhirnya saya akan berjanji akan jaga dengan segenap jiwa dan raga karena aku tahu perjuangannya untuk mendapatkannya. Lebih dari perjuangan arek-arek Surabaya menghadapi Jenderal Malabi. Lucu banget deh. Oke, ini dari Novian Priyo, ini dia nge-reply Kausar ya. Dari kelurahan buat surat pengantar buat KTP dengan membawa syarat KK. Lalu ke mall layanan publik kebut Dukcapil. Diusahakan pagi biar bisa 1 hari jadi KTP-nya. Sesimpel itu padahal bang. Nah, ini udah ada saran dari Mas Novian ya. Tapi saya rasa kadang-kadang tuh setiap daerah tuh memang punya aturan negara sendiri gitu. Maksudnya kalau di Bogor siapa tahu aturannya itu ikut Panama gitu ya. Jadi kalau ada yang nge-share di Solo gampang kok, di ini gampang, itu belum tentu berlaku di seluruh Indonesia teman-teman. Oke, lanjut kita baca dari Ma'asip. Asli men, kasihan yang lansia di muka Dukcapil bikin KTP, nggak ada email. Iya juga ya, kalau orang lansia emailnya sisa 3 bulan lagi @gmail.com kalau udah tua-tua. Atau ahmadstroke@rocketmail mungkin ya. Asli men, kasihan yang lansia di muka Dukcapil bikin KTP nggak ada email. Akhirnya saya bantu daftar bikin akun OnlyFans bangsat nih. Masif. Oke, lanjut kita. Ini ada Coki Pardede juga komennya. Anda yang tidak paham, petugas yang membantu itu sebenarnya hologram. Ada Zikri, nanya serius. Kalau ada aki-aki tuir yang nggak punya aplikasi karena HP belum support, dan beliau kebetulan membutuhkan akses buat bikin KTP, itu apakah masih dilayani? Mungkin sih harusnya dia bisa diekstradisi ya ke Kuba nih saya bilang. Nggak, kalau tua mungkin dia nggak punya HP, nggak punya email, tapi biasanya mungkin ada yang langsung gitu, nggak semua harus online. Yang masalah kan kalau online ternyata offline gitu. Kalau udah datang masih suruh online sih, aduh. Buat apa ini dari Fatur? Buat apa online ujung-ujungnya suruh datang ke kantor cabang Dukcapil terdekat? Ngabis-ngabisin kuota internet. Mending nonton Tretan Universe. Nah, ini bagus. Kasihan kemarin ada kakek-kakek udah antri lama pol pas di depan petugas disuruh pulang karena kamera HP-nya jelek jadi foto selfie blur. Udah kakek-kakek. Suruh balik lagi loh gara-gara. Tapi ngapain dia datang ya? Maksudnya kalau datang kan bisa pakai HP petugas ya. Nah, ini ada pengalaman dari Wirawan Jia. Kita nggak tahu dari kecamatan mana. Dia bilang kecamatan ..2. Mbak, saya sudah ajukan penambahan anggota keluarga baru di IKD untuk baby saya. Minta tolong cetak ulang kakak yang udah ada namanya. Ya, soalnya di aplikasi sudah ada karena saya mau buat akte. Also kecamatan. Bapak kalau mau cetak kakak yang baru harus bawa berkas yang kemarin Bapak pakai pas nambahin anggota keluarga baru. Harus bawa berkas fotokopi surat lahir, kakak, orang tua, anaknya, isi formulir ini. Lah kan udah jadi cuk, kakaknya tinggal lu print ulang. Nah. Kalau bisa sulit ngapain harus gampang bro. Bagi yang nggak paham mending nonton video Kak Gem, nanti dikasih paham. Oke, kalau begitu demikianlah aduan masyarakat dari komen-komen yang sudah mengalami sendiri. Saya yakin nih mereka mengalami sendiri dan saya juga sudah mencoba sendiri mendaftar akte kelahiran dari Hegel. Dan kalau nggak salah pas tim saya ke sana tuh ada tulisan akte kelahiran 15 menit beres kalau nggak salah. Dan alhamdulillah waktu itu berapa ya? 3 jam ya kalau nggak salah ya. Pokoknya beberapa jam ya. Karena kalau kita zoom itu tulisan 15 menit beres itu dikali 4 mungkin. Jadi 15 menit dikali 4 kecil banget gitu. Jadi buat teman-teman yang sabar aja hidup di Indonesia karena apa-apa yang digital itu hanyalah
ilusi teman-teman ya. Jadi tetap kembali lagi ke zaman dulu. Sekali lagi, semua itu ditujukan pemerintah untuk satu, menguji kesabaran kita. Yang kedua, biar kita hati-hati kalau punya KTP, jangan gampangan kayak BCA. Aduh hilang tinggal ganti, itu terlalu mudah BCA. Kalau Anda punya barang KTP susah ngurusnya, pasti Anda jaga. Dan yang ketiga, kenapa kita masih harus datang ke sana? Biar roda kehidupan tetap berputar, tukang fotokopi hidup, tukang map hidup, tukang gorengan, tukang warteg di sekitar KTP, di tempat ngurus KTP itu tetap hidup. Oke, teman-teman yang punya pengalaman ngurus KTP online, offline, atau ngurus yang berhubungan dengan Yang Mulia Dukcapil, langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.